Dr. Ahmad Mutakin Alim, spesialis anestesi juga sudah hadir di antara kita. Bapak Ibu peserta atau yang hadir di dalam COVID Talk 9 Mei 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik COVID Talk hari ini adalah wabah dan upaya kesehatan masyarakat yang akan disampaikan oleh Dr. Esti Martiana Rahmi, MKes, dan Dr. Ahmad Mutakin Alim, SPAN. Dr. Esti akan menyampaikan terkait dengan peningkatan kesehatan masyarakat di era COVID, sedangkan Dr. Alim akan membawakan upaya-upaya yang memotong rantai penularan COVID di masyarakat. Sekaligus nanti akan mensosialisasikan program-program Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Bapak Ibu, kita awali pertemuan kita, diskusi kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Esti, selamat datang di COVID Talk. Dr. Alim, selamat datang di COVID Talk. Waktu Dr. Esti, mungkin Dr. Esti dulu nanti yang akan memaparkan. Waktunya 20 menit ya Dok. Untuk pemaparan Dr. Esti 20 menit, kemudian untuk pemaparan Dr. Alim juga 20 menit. Untuk sesi selanjutnya adalah diskusi beserta peserta yang hadir pada hari ini, pada siang hari ini. Monggo Dr. Esti, mungkin ada opening dulu sebelum kita tampilkan slide Dr. Esti. Silahkan Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ibu semua, Pak Agus, Pak Edi, Pak Joko, Pak Alim, Bu Eni, dan yang lain-lain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bersilaturahim. Ada sarana untuk kita bersilaturahim walaupun hanya melalui media elektronik. Saya diminta untuk menyampaikan tentang kesehatan masyarakat ya. Jadi memang kesehatan masyarakat ini tidak seksi ya kalau tetapi ini mungkin sebetulnya penting untuk kita pahamkan kepada masyarakat terkait upaya-upaya yang ada kaitannya dengan COVID-19 ini. Jadi langsung saja Bu Rini, untuk menghemat waktu saya akan menyampaikan sedikit pengantar untuk nanti menjadi bahan diskusi kita. Kita tahu bahwa kesehatan masyarakat itu kalau dalam bahasa Lamongannya, saya aslinya Lamongan, sudah public health. Ya, menurut Prof. Winslow itu definisi dari kesehatan masyarakat atau ilmu kesehatan masyarakat itu adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan keperawatan untuk diagnosa dini dan pencegahan penyakit, serta pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Jadi definisinya saja panjang banget dan sangat-sangat luas. Sehingga ada teman saya yang anti mainstream tentang kesehatan masyarakat mengatakan bahwa kesehatan masyarakat itu tidak jelas. Di pemerintahan sendiri saja kalau program kesehatan masyarakat itu perhatiannya naik turun tergantung dari komitmen menterinya atau pandangan menterinya. Demikian juga dengan anggarannya. Jadi memang karena apa? Karena kesehatan masyarakat ini hasilnya itu sulit diukur. Orang kalau bicara kesehatan itu biasanya yang ada di benaknya adalah rumah sakit, klinik. Bahkan kemarin waktu Rakernas itu saya menemukan fenomena yang menarik bahwa ada pengurus MPKU itu yang mengatakan bahwa walaupun nggak punya rumah sakit di daerah di cabang perlu ada MPKU ya. Nah ini jadi kalau kesehatan itu identiknya hanya dengan rumah sakit itu apalagi Kesmas itu ya. Jadi memang ini, tetapi ini Kesmas ini menjadi sangat penting
ada masa-masa di mana kita membutuhkan peran dari masyarakat. Nah, sehingga dari definisi ini kita bisa melihat bahwa unsur-unsur kesehatan masyarakat itu ada beberapa hal ya yang ada di tayangan saya ini, bahwa pertama unsur kesehatan masyarakat itu adalah tentang pengorganisasian masyarakat. Ini saya slide-nya begini. Pengorganisasian masyarakat. Kemudian yang kedua tentang sanitasi lingkungan. Yang ketiga tentang kontrol infeksi di masyarakat. Unsur berikutnya adalah pendidikan individu tentang kebersihan perorangan. Kemudian juga pengorganisasian pelayanan medis dan keperawatan untuk diagnosa dini dan pencegahan penyakit. Dan yang tidak kalah penting adalah pengembangan aspek sosial. Jadi di dalam mengembangkan kesehatan masyarakat ini, aspek sosial menjadi sangat penting untuk kita perhatikan dalam hal untuk keberhasilannya. Kita tahu tentang paradigma sehat yang sudah kita pahami bersama, bahwa paradigma sehat mengatakan bahwa ada 4 hal penting yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Yaitu yang pertama adalah perilaku atau gaya hidup dari masyarakat. Jadi perilaku atau gaya hidup ini sangat-sangat mempengaruhi terwujudnya kesehatan masyarakat. Berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan yang tidak sehat tentunya juga tidak akan menghasilkan kondisi masyarakat yang sehat. Kemudian pelayanan kesehatan menjadi sangat penting, dan yang berikutnya adalah population herediter. Jadi kondisi masyarakat, populasi yang turun-temurun di situ itu juga sangat mempengaruhi. Kita sekarang bisa melihat kenapa di Indonesia ini sekarang banyak penderita diabetes, banyak penderita hipertensi. Kalau boleh saya katakan ini adalah karena kegagalan dari upaya untuk kesehatan masyarakat. Karena tidak dikontrol tentang kondisi makanannya. Ya, jadi makanan-makanan yang beredar itu kontrol lingkungan oleh pemerintah, lingkungan dari untuk sanitasi makanan sangat kurang. Kalau kita ke luar, mungkin kalau kita merasakan mie instannya itu nggak enak sekali. Karena di sana kadar garamnya dibatasi, kadar MSG-nya sangat ketat dibatasi. Tapi kalau di Indonesia, mie instan menjadi sangat favorit, di mana di situ garamnya sangat dominan, sehingga ini bisa memicu terjadinya hipertensi secara umum di masyarakat. Dan ternyata kasus hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Nah, ini juga termasuk kegagalan kesehatan masyarakat kalau menurut analisis kami. Ya. Nah, kemudian bagaimana mewujudkan kesehatan masyarakat? Mewujudkan kesehatan masyarakat itu identik dengan mengupayakan perubahan perilaku ke arah terciptanya standar kehidupan yang kuat di masyarakat untuk menjaga kesehatannya. Jadi intinya keberhasilan program kesehatan masyarakat itu adalah kalau kita bisa merubah perilaku masyarakat ke arah perilaku sehat. Itu. Jadi dan padahal merubah perilaku itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ya. Banyak hal faktor-faktor yang berpengaruh dalam upaya merubah perilaku masyarakat. Seperti yang terjadi pada COVID-19 ini, kita mencoba untuk mendeteksi antara wabah COVID-19 dan kondisi masyarakat atau respon masyarakat. Itu mungkin kita bisa membandingkan ya. Sebelum terjadi wabah, ini untuk program pelaksanaan kesehatan masyarakat aja. Sebelum terjadi wabah, itu sebagian besar masyarakat itu kalau diajak hidup sehat itu kurang peduli. Disuruh pakai masker, ada anjuran kalau kamu flu pakai masker supaya tidak menulari. Dan kalau cuci tangan itu sudah kayak upaya untuk membiasakan cuci tangan. Tetapi rasanya kurang mendapatkan perhatian untuk hal tersebut ya. Kemudian sangat sedikit yang tertarik untuk mempelajari atau mengetahui tentang apa itu sih corona dan sebagainya, karena memang belum dikenal.
kemudian kita juga minim sekali ya sebelum ada terjadi wabah ini, minim sekali informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait COVID-19 ini ya oleh stakeholder tentunya ya. Stakeholdernya kalau di ini yang tentunya dari Kementerian Kesehatan kalau di pemerintahan. Kemudian juga dan anak turunnya gitu. Tetapi setelah ada wabah, kita bisa mendeteksi bahwa dengan adanya wabah terjadi, keinginan masyarakat untuk melakukan perilaku hidup sehat itu meningkat. Jadi ini ada sisi positifnya juga untuk kesehatan masyarakat dengan adanya wabah ini, karena masyarakat kemudian menjadi perhatian terhadap perilaku kesehatan karena takutnya tertular. Kemudian masyarakat juga membutuhkan informasi yang benar tentang COVID, ya. Jadi keinginannya sehingga apapun dicari. Nah, ini menjadi peluang adanya banyak informasi hak ya tentang COVID yang mengakibatkan respon negatif juga di masyarakat atau respon-respon yang lain. Karena informasi yang diberikan ini tidak yang sebenarnya. Nah, di sini peran kesehatan masyarakat yang mungkin karena belum ada strategi yang sangat bagus sehingga kita tidak bisa memberikan informasi yang intens kepada masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat. Jadi masyarakat bingung mencari informasi ke sana kemari. Ini kondisi kesehatan masyarakat responnya setelah ada wabah ini. Nah, kemudian saya ingin sedikit melihat atau mengajak melihat dampak wabah COVID terhadap perilaku masyarakat ya. Jadi setelah ada COVID ini ada respon positif dan ada respon negatif menurut saya. Respon positifnya itu antara lain jadi masyarakat jadi memperhatikan segala hal yang diinformasikan terkait COVID-19 dan cara pencegahannya. Karena ingin tahu bagaimana sehingga untuk bisa menghindari. Berikutnya adalah mereka mau melaksanakan anjuran perilaku hidup bersih sehat. Ya, mereka melakukan cuci tangan dan semua di tempat-tempat lain juga menyediakan tempat cuci tangan, memakai masker dan sebagainya. Relatif yang mau melakukan itu lebih banyak daripada sebelum ada wabah. Walaupun memang mungkin ada juga yang tidak melakukan itu ya. Nah, kemudian juga meningkatkan pelaksanaan PPI di rumah sakit ya. Jadi dengan adanya COVID ini rumah sakit kemudian perhatian dan menjadi lebih prepare terhadap penularan sehingga PPI-nya menjadi sangat diperhatikan karena memang ini suatu keharusan yang harus dilakukan untuk pencegahan penularan tadi. Kemudian meningkatnya juga penyuluhan atau sosialisasi terkait COVID oleh berbagai pihak. Nah, ini respon positif yang kita dapatkan setelah ada wabah ini. Tetapi ada juga respon negatifnya. Di antaranya adalah dengan adanya berita tentang wabah ini, ketakutan masyarakat itu ada ketakutan berlebihan dari masyarakat terhadap COVID-19 ini. Ya. Jadi cemas ya, dan termasuk dengan dampaknya karena dampak COVID ini tidak hanya pada kesehatan juga dampak yang lain itu kita melihat ada kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Nah itu. Kemudian juga timbul stigma. Nah ini karena ketakutan yang luar biasa, takut tertular, takut ini dan tidak mendapatkan pemahaman yang utuh ya karena informasi yang simpang siur tadi ada ketakutan-ketakutan yang berlebihan jadi kemudian menimbulkan stigmatisasi akhirnya banyak penderita yang kemudian ditolak petugas kesehatan ditolak di masyarakat yang menangani COVID bahkan jenazah COVID
juga ditolak dikuburkan. Itu karena stigmatisasi akibat ketidakpahaman, akibat di sini peran kesehatan, informasi terkait ini yang ada dalam lingkup kesehatan masyarakat ini masih belum optimal. Nah, kemudian ada juga dampak perilaku yang berlebihan terhadap lingkungan. Penyemprotan disinfektan di mana-mana, walaupun itu mungkin hasilnya atau dampaknya itu tidak jelas, tapi semua disemprot disinfektan. Sampai ada guyonan tukang sayurnya sampai saya sudah seperti burung, tiap masuk klaster perumahan disemprot desinfektan. Jadi perlakuan yang berlebihan terhadap lingkungan. Kemudian ada juga anggapan bahwa rumah sakit sebagai sumber penularan COVID-19, sehingga pengguna rumah sakit jadi turun. Nah, ini tadi termasuk juga mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, bahwa orang-orang yang sakit ini menahan sakitnya, mungkin termasuk penderita TB, dia tidak berobat karena takut datang ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, mungkin ini juga disebabkan karena informasi yang kurang benar juga, yang mungkin ada himbauan jangan ke rumah sakit kalau tidak perlu dan sebagainya. Ini ya informasi yang simpang siur tadi. Nah, berikutnya juga banyak berita hoax tentang COVID ini menjadi penyebab merupakan akibat dari adanya menyebabkan respon negatif tadi. Nah, untuk itu apa sih sebetulnya yang harus dilakukan upaya kesehatan masyarakat dalam masa COVID ini? Dari hal-hal yang mungkin kita pelajari di depan, menurut saya ada dua hal yang penting untuk kita lakukan. Yang pertama adalah dalam masa COVID ini peran dari upaya kesehatan masyarakat adalah untuk memutuskan rantai penularan COVID-nya dengan apa? Dengan mendorong peningkatan respon positif masyarakat dan meminimalkan respon negatif serta dampaknya. Jadi program-program atau hal-hal terkait unsur-unsur yang dilakukan oleh kesehatan masyarakat itu didorong untuk memutuskan rantai penularan ini dengan mendorong peningkatan respon positif yang tadi saya sebutkan dan meminimalkan respon negatif. Dengan cara apa? Berperan di media komunikasi dan isi dari pesannya. Jadi bagaimana strateginya kita memberikan pemahaman-pemahaman supaya itu sampai kepada seluruh masyarakat dan isi pesannya yang bagaimana mudah diterima, ringan, tetapi mereka mau relevan dan mau melakukan. Ini menjadi sangat penting. Jadi peran media komunikasi dan isi pesannya ini menjadi sangat penting untuk upaya memutuskan rantai penularan di masa COVID ini sebagai peran dari upaya kesehatan masyarakat. Dan yang kedua yang penting adalah mengoptimalkan sistem pengorganisasian masyarakat dalam mendorong peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dan peduli lingkungan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, upaya ini mungkin akan lebih direspon daripada kondisi yang tidak ada wabah. Nah, mengorganisasikan masyarakat